di media Rusia pernah kita baca bahwa Rusia mengirimkan komponen-komponen strategis khususnya untuk militer Iran terkait dengan pertahanan udara dan juga dengan terkait dengan penginderaan satelit atau citra satelit untuk militer. Saya pikir ada banyak lagi poin-poin kerjasama pada saat itu bulan Desember 2025 itu banyak sekali disepakati poin-poin penting kerjasama militer antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran. Meskipun pada akhirnya kalau kita lihat dua negara ini Rusia dan Cina memainkan peran yang sama sekali ada perbedaan, tetapi tidak serta-merta mereka langsung ikut serta dalam konflik ini. Kenapa? Sekali lagi Cina punya fokus tersendiri, Rusia punya fokus tersendiri, khususnya juga dengan Iran dan juga dengan Ukraina, dan juga yang paling penting sampai saat ini bahkan antara Rusia dengan Amerika Serikat perundingan kerjasama untuk mereka menamakan ini kerjasama untuk perdamaian di Pak Raymond, Ukraina maaf saya potong. masih Kondisinya adalah bahwa saat ini sudah ada informasi bahwa pemberian intelijen begitu ya dengan hubungan kerja antara Iran dengan Rusia ini. Nah, ketika kemudian adanya pemberian intelijen seperti ini, apakah ini bentuk keterlibatan Rusia dalam konflik sebenarnya? Walaupun sebenarnya Moskow ini tidak turun langsung secara militer begitu. Apakah dia boleh kita bilang terlibat? Saya pikir Rusia tidak ingin terlibat secara langsung. Ini yang perlu digarisbawahi karena Rusia paham betul hitung-hitungannya secara politik maupun secara geopolitik bahwa ini akan sangat merugikan baik Rusia maupun juga Iran. Dan seperti kita ketahui Iran sendiri dan pemimpin Iran baik yang telah wafat Khamenei dan juga presiden Iran saat ini, mereka memiliki semacam kebanggaan tersendiri untuk bisa menahan atau menangkal itu sendiri gitu, dan itu terlihat dalam beberapa kali pembicaraan telepon. Seperti kita ketahui ada informasi, dan informasi ini sudah beredar bahwa ada pembicaraan telepon pada tanggal 6 Maret antara Presiden Rusia dengan Presiden Iran, yang salah satunya adalah membicarakan bahwa di poin terakhir yang paling penting saya baca, disepakati bahwa akan ada kontak dengan pihak Iran untuk membicarakan berbagai bantuan dalam berbagai saluran. Artinya bantuan meskipun tidak secara langsung ya, militer tetap ada begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian Tiongkok ini dan Rusia mencoba untuk tidak terlihat secara langsung begitu ya, Pak Raymond ya. Dalam skenario apa kemudian Rusia dan bahkan Tiongkok ini kemungkinan akan meningkatkan dukungan mereka terhadap Iran secara lebih terbuka? Pertama-tama harus kita pahami bahwa dasar hubungan kemitraan antara Rusia dengan Iran maupun Cina dengan Iran ini adalah kemitraan transaksional. Tidak ada di sini hubungan seperti kalau kita lihat pasal 5 statute NATO begitu ya, ada satu negara dari 3 negara ini yang diserang maka negara lain berhak atau wajib untuk membantu. Tidak ada di antara 3 negara ini, tetapi lebih ke kemitraan transaksional. Jadi ketika diminta atau dibantu dalam artian langsung, ketika ada permintaan langsung dari Iran, maka Rusia tentu akan siap membantu. Tetapi selama tidak diminta langsung, Rusia tetap membantu dalam konteks kerjasama bilateral antara Rusia dengan Iran yang mereka sepakati pada Desember 2025 lalu. Tentu saya tidak bisa mengatakan semua tentang apa saja detailnya karena ada beberapa poin yang tentu itu menjadi bagian dari rahasia militer kedua negara. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, bantuan antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran harus dibuat sedemikian menurut kebijakan pemimpin dua negara ini ya, supaya Amerika tidak tersinggung, artinya secara tidak langsung, karena kita tahu sekarang sangat sulit menebak, dan beberapa pakar di Rusia dan orang-orang yang dekat dengan Kremlin mengatakan bahwa sangat sulit menebak apa yang akan tindakan lanjut apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan tentu saja kalau kita lihat banyak analisa dan juga banyak pakar mengatakan bahwa keputusan untuk menyerang Iran pada 28 Februari lalu adalah keputusan yang salah secara strategis karena hitung-hitungannya terlalu cepat dan terlalu dini. Dan itu sendiri hampir meskipun Donald Trump tidak mengakui, tetapi hampir beberapa pejabat tinggi di Amerika Serikat mengakui itu. Dan pada saat ini Rusia ingin tetap menjaga stabilitas dalam konflik di Ukraina agar masalah ini menjadi tuntas, karena Ukraina sampai sekarang tidak ingin mengakui bahwa
pihak Ukraina sudah kalah dan sekarang mereka dipaksa terus oleh Rusia untuk mengadakan perundingan secara diplomatik. Tetapi kemudian kalau Rusia membuka front baru di Iran, maka ini akan menjadi masalah baru yang tentu dihindari oleh Rusia. Jadi menurut Anda dalam waktu dekat pun keterlibatan Rusia dan Tiongkok ini hanya terselubung saja, tidak mungkin mereka akan menyatakan secara terbuka, begitu ya Pak Raymond ya? Pertama-tama bisa diartikan sebagai terselubung, tetapi kalau mau diartikan tidak terselubung itu benar juga karena memang ada kesepakatan dan itu tertulis dalam perjanjian bilateral kerjasama militer antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan Iran. Jadi sebenarnya di sini mungkin pihak intelijen Amerika Serikat pun dan juga Israel mengetahui soal kesepakatan ini, dan inilah sebenarnya permainan yang sedang dimainkan oleh Rusia dan Iran hanya untuk memberikan signal kepada Amerika Serikat, jangan sentuh ranah itu, jangan sentuh ranah ini, Anda boleh melakukan ini tetapi Anda harus hati-hati. Kira-kira seperti itu. Dan kalau Rusia terlibat langsung bersama dengan Cina, maka sekarang petanya akan lebih berbeda lagi dan itu bisa berakhir pada masalah misalnya Israel merasa ada ancaman eksistensi terhadap negaranya dan juga terhadap wilayahnya, maka ceritanya akan menjadi berbeda sama sekali. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Baik, pakar geopolitik dan hubungan internasional Raymond Siombing, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.